なぜまだここにいる？ Kembali lagi bersama MC yang akan merangkum alur cerita film. Kali ini saya akan merangkum film Rurouni Kenshin 3 yang berjudul The Legend Ends, yang dirilis pada tahun 2014 dan masih disutradarai oleh Keiji Otomo. Film ini masih dibintangi oleh Takeru Sato dan kawan-kawan. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan alur ceritanya. Film berawal dari Hiko Seijuro dipertemukan dengan Kenshin kecil yang dulunya bernama Shinta. Ia menggali kuburan terus-menerus untuk menguburkan orang yang tewas dalam pertempuran. Hiko Seijuro memutuskan untuk menjadikan Shinta sebagai muridnya dan menamainya dengan nama Kenshin. Dan inilah dia Rurouni Kenshin The Legend Ends. Setelah Kenshin sadar dari pingsannya dan mengingat kejadian sebelumnya di mana ia telah menyebur ke laut untuk menyelamatkan Nona Kaoru yang dibuang ke laut oleh anak buah Shishio, ia pun bergegas keluar dan bertemu dengan gurunya. Gurunya mengatakan bahwa dia tidak sadarkan diri selama 3 hari dan hanya menemukan dirinya beserta pedang anehnya itu tanpa Nona Kaoru di sampingnya. Setelah berbincang-bincang, Kenshin meminta gurunya untuk mengajarkan teknik Hiten Mitsurugi terakhir, yaitu Amakekiro Ryo no Hirameki. Bahasa apa lah? Untuk mengalahkan Shishio Makoto yang berniat jahat untuk menguasai Tokyo. Singkat cerita, gurunya pun meng-ACC-nya dan mengajarkannya dengan mengatakan, buktikanlah pedang anehmu itu. Scene beralih ke pantai Gigihiu. Sebuah kapal perang besar berbalut besi hitam milik Shishio datang dan membuat onar di sekitar kampung, serta menuntut agar Perdana Menteri mengunjunginya untuk membahas situasi tersebut. Setelah mengundang para menteri sembari makan petis loba-lobi, Shishio memberitahu pemerintahan untuk mencari dan menangkap Himura Kenshin untuk dihukum mati karena alasan dia sudah membunuh banyak orang sejak zaman era Bakumatsu. Pemerintah pun mengiyakan karena diancam akan menghancurkan kota Tokyo tersebut apabila pemerintahan tidak sepakat dengannya. Beralih kepada Kenshin yang sedang latihan. Kenshin tidak dapat memahami apa yang hilang dari dirinya. Oleh karena itu, guru senantiasa mengajarkan dan terus menekan Kenshin agar mental Kenshin menjadi kuat sama seperti ia menjadi pembantai dahulu. Guru Hiko Seijuro mengatakan bahwa ia telah kehilangan naluri membunuhnya dengan sumpahnya untuk tidak membunuh lagi dengan menggunakan pedang konyol itu atau pedang mata terbalik. Malam itu, Hiko Seijuro mengatakan bahwa ada sesuatu yang hilang dari diri Kenshin, dan Kenshin pun merenung sampai ia begadang semalaman, menghabiskan rokok 2 bungkus dan kopi 2 gelas. Keesokan paginya, Hiko Seijuro mengajarkan jurus terakhirnya kepada Kenshin, tanpa menyadari apa yang hilang. Gurunya pun mengatakan jika engkau akan mengalahkan dan memusnahkan manusia yang akan membuat onar ataupun bencana, maka engkau harus mengembalikan nalurimu sebagai pembunuh. Kenshin mendengarkan gurunya bahwa dia tidak dapat mempelajari jurus ini sampai dia menyadari bahwa keinginan untuk hidup adalah yang terpenting. Barulah engkau dapat mempelajari jurus ini. Keesokan paginya, Misao datang menemui Kenshin dengan menggunakan Google Maps.
dan ia mengatakan pemerintah sedang mencari dirinya untuk dihukum mati. Mendengar kabar itu, Kenshin langsung pamitan dengan gurunya. Di perjalanan, Kenshin dan Misao bertemu dengan kakek Okina yang sedang bertempur dengan Aushi. Seketika Aushi melihat Kenshin dan langsung menantangnya, karena selama ini tujuan hidupnya adalah ingin membunuh Kenshin. Orang-orang tujuannya ibadah, ini malah membunuh. Sangat tolol. Namun pada saat pertempuran, Aushi bangga karena ia berhasil mengungguli Kenshin, yang mana Kenshin hanya mengalah saja. Karena Kenshin diperintah oleh kakek Okina untuk mengalahkannya, Kenshin pun mengeluarkan jurus baru yang didapat dari guru Hiko Seijuro. Dengan mudahnya Kenshin mengalahkan Aushi sampai dia KO. Shin beralih ke kapal perang Shishio. Yumi, seorang wanita yang kurang gizi meskipun makan sudah banyak namun tetap kurus, mengatakan bahwa Shishio hanya bisa bertarung selama waktu 15 menit saja dan tidak bisa lebih dari itu, karena tubuh Shishio bekas bakarnya belum kering setelah semalaman diolesi dengan salep 88. Keesokan harinya, Kenshin tiba di dojo untuk mengganti pakaian andalannya yang berwarna merah. Tetapi tak lama setelah kedatangannya itu, polisi tiba-tiba datang dan menangkapnya. Berharap untuk mencegah kekerasan lebih lanjut, Kenshin menyerah dan dibawa ke kepala Kementerian Dalam Negeri yang bernama Ito. Ito menjelaskan bahwa ia telah mencoba untuk berbicara dengan Shishio agar mengabaikan rencananya untuk menggulingkan pemerintahan Meiji. Shishio pun sepakat asalkan pemerintah mencari Kenshin untuk ditangkap dan dieksekusi mati. Kalau tidak, ia berniat untuk menyerang Tokyo. Lalu Kenshin meyakinkan Ito bahwa dia bisa mengalahkan Shishio jika Ito membantu Kenshin untuk mendekati Shishio. Ito tampaknya yakin dan memutuskan untuk menunda eksekusi. Pada hari drama eksekusi Kenshin, dengan sedikit arak-arakan keliling desa, pasukan Shishio menghadiri untuk memastikan bahwa Ito melaksanakan negosiasinya tempo hari dulu. Selesai drama eksekusi, Kenshin dan Saito Hajime membasmi pasukan Shishio yang berada di tempat tersebut dan segera menuju kapal Shishio. Saat mencari Shishio, Kenshin bertemu Seta Sojiro dan mereka pun melanjutkan pertempuran untuk kedua kalinya. Dengan menggunakan teknik yang diajarkan gurunya, dengan mudahnya Kenshin mengalahkan Sojiro. Setelah itu, Kenshin akhirnya menemukan Shishio. Dengan gayanya Shishio yang menceramahi Kenshin, yang malah ceramahan tersebut kembali ke Shishio itu sendiri. Shishio berkata, "Apakah engkau bisa bertarung dengan keadaan seperti itu?" Dan Kenshin pun menjawab, "Perhatikan dirimu sebelum bicara." Dan Shishio pun menyadari dan berkata, "Iya juga ya." Dan pertarungan pun dimulai yang berlangsung sangat sengit dengan Shishio menggigit leher Kenshin karena gergetan yang mengakibatkan Kenshin terluka. Tak lama kemudian, Saito tiba dan menyerang Shishio, diikuti oleh Sanosuke dan Aushi. Tetapi mereka bersama-sama menyerang, malah itu bukan tandingan bagi Shishio. Shishio malah tertawa sampai ngekek-ngekek seperti seorang penjual gorengan di Waidadi. Pada saat bertarung, Yumi, wanita gagal gemuk tersebut, berusaha melindunginya dari Kenshin karena Shishio badannya sudah sangat panas akibat salah mengolesi salep pada saat mati lampu, melainkan menggunakan balsam. Shishio malah menikam mereka berdua sekaligus dari belakang Yumi.
yang mengakibatkan Yumi terbunuh dan program gemuknya pun gagal. Sementara itu, pasukan Ito mulai menembak kapal bermaksud menenggelamkan Kenshin dan Shishio di dalam kapal tersebut. Shishio memarahi Kenshin karena membantu pemerintahan semacam itu. Kenshin pun berkata, "Iya juga ya." Di tengah pertempuran mereka, akhirnya Kenshin sadar bahwa Shishio benar-benar harus dimusnahkan. Dengan jurus barunya, Kenshin berhasil mengalahkan Shishio. Akhirnya tubuh Shishio terbakar akibat sudah mencapai panas maksimal dan mati terbakar di depan mata Kenshin. Segera Saito, Aushi, Sanosuke, dan Kenshin melarikan diri dari kapal tersebut sebelum kapal tersebut tenggelam. Di tepi pantai, di mana Kaoru, Yahiko, Misao, dan Kementerian Dalam Negeri sedang menunggu kedatangan mereka. Ito mengakui Kenshin sebagai pembela kebenaran untuk pertama kalinya dan menyatakan bahwa Battosai telah mati bersama pada era Bakumatsu. Dan Ito pun memerintahkan orang-orang memberi hormat kepada para samurai sebagai pahlawan. Keesokan paginya, Kenshin mengungkapkan keinginannya untuk terus hidup di dojo dan untuk bergerak maju ke era baru bersama-sama, dan menjadikan Kaoru sebagai ibu dari anak-anaknya kelak. Tamat. Ending yang sangat romantis. Oke kawan-kawan, jadi kesimpulan dari cerita film ini adalah dalam keadaan apapun, kita harus tetap komitmen dengan cara hidup kita tanpa terpengaruh oleh siapapun. Luar biasa. Untuk kalian yang belum subscribe dulu channel ini, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Saksikan rangkuman film selanjutnya dan pantengin terus Marp Channel.